Selamat siang teman-teman semua. Pada hari ini, saya, Ayu Bova Devi, akan membawakan presentasi mengenai Human Design sebagai salah satu syarat kelulusan dari Akademi Astrologi dan Human Design Sage Divine. Judul presentasi saya adalah Human Design, a Tools to Discover the Person You Were Born to Be. Kita mulai dengan apakah Human Design? Human Design adalah suatu ilmu yang merupakan gabungan dari 4 ilmu Ancient Wisdom Traditional, yaitu terdiri dari 1. Western Astrology, kedua, Hindu Chakra System, ketiga, Chinese I Ching, dan keempat, Kabbalah. Digabungkan dengan ilmu-ilmu modern atau sains berupa quantum physics, genetik, dan biochemistry. Sebenarnya apa sih keuntungan kita mengetahui human design kita? Dengan mengetahui human design kita, maka akan mempermudah kita untuk membuat suatu keputusan yang benar untuk diri kita berdasarkan desain dan personality kita. Desain dan personality ini unik untuk setiap orang. Bagaimana caranya untuk mendapatkan human design chart kita? Bisa dengan memasukkan data, tanggal lahir, jam lahir, dan tempat lahir kita ke hdtix.com. Jika kita tidak mengetahui jam lahir kita bisa memasukkan jam 12 siang sebagai jam lahir kita. Dengan memasukkan data-data tersebut, maka kita akan mendapatkan chart human design kita dari hdtix.com. Human design ditemukan dan dipopulerkan oleh Robert Alan Krakauer atau Rauruhu pada tahun 1987 di Ibiza, Spanyol. Pada saat itu Rauruhu mengalami mystical encounter selama 8 hari dan 8 malam dengan The Voice untuk mendapatkan ilmu tentang human design. Selanjutnya kita akan mempelajari slide ini yang menunjukkan mengenai pengaruh neutrino pada saat kelahiran seseorang dan 88 hari sebelumnya, atau biasa kita sebut minus 88. Yang dimaksud dengan neutrino adalah merupakan byproduct dari nuclear fusion, biasa disebut juga sebagai the breath of stars, yang 70% di solar system kita diproduksi oleh matahari, 30% sisanya diproduksi oleh bintang-bintang lain di galaksi Bima Sakti, dan sebagian kecil diproduksi oleh planet Jupiter. Seperti kita lihat pada gambar ini, menunjukkan mengenai neutrino imprinting yang berwarna merah dan terdapat tulisan desain kristal adalah prenatal imprint, yaitu 88 hari sebelum kelahiran kita. Ini menunjukkan mengenai desain kita dan bersifat unconscious. Sementara yang berwarna hitam dengan tulisan personality kristal, ini adalah natal imprint kita, yaitu pada saat kita lahir. Ini menunjukkan mengenai personality kita dan bersifat conscious. Pada prenatal imprint, yang diturunkan adalah desain kristal dan magnetic monopole
yang merupakan cuplikan kesadaran yang diambil dari Mother Earth, dan ini adalah merupakan New Soul. Sementara pada natal imprint kita, yang diturunkan adalah Personality Crystal, yang merupakan cuplikan kesadaran dari Father Sky. Dan ini merupakan Old Soul. The Crystal of Consciousness terdiri dari 1. Personality Crystal yang terdapat pada Head Center, merupakan apa yang kita identifikasikan sebagai diri kita atau apa yang kita pikirkan adalah diri kita. Sesungguhnya, personality crystal ini merupakan passenger atau penumpang dari kesadaran kita. Kedua, desain kristal. Desain kristal ini terdapat pada arch-nya center dan bermanifestasi pada biogenetik tubuh kita. Desain kristal ini dianggap sebagai kendaraan atau bentuk dari consciousness. Yang ketiga adalah magnetic monopole. Magnetic monopole ini terdapat pada G-center, dianggap sebagai driver atau supir yang menentukan arah kehidupan kita. Jika diumpamakan, maka desain kristal adalah kendaraan atau mobil, magnetic monopole adalah pengemudi, dan personality kristal adalah penumpang yang duduk di kursi belakang mobil. Pada slide ini, kita akan mempelajari mengenai transisi manusia dari 7 center menjadi 9 center. Latar belakangnya adalah dengan penemuan planet Uranus oleh Herschel pada tahun 1781, kita memasuki Uranian era, di mana manusia dengan 9 center yang sudah berkembang mulai menggantikan Homo sapiens dengan 7 center. Proses ini selesai pada akhir tahun 1800-an, membuat kita hidup sebagai manusia dengan 9 energi center atau Homo sapien intransitus, suatu istilah yang diciptakan oleh Rauruhu untuk membedakan manusia dengan 9 energi center dengan Homo sapiens. Dan dengan bentuk yang lebih berkembang lagi yang akan datang pada tahun 2027. Jika kita lihat pada slide ini, manusia dengan 7 energi center memiliki 7 pusat energi, yaitu yang pertama adalah cakra dasar atau muladhara, bisa juga disebut dengan root chakra. Lalu yang kedua, cakra reproduksi atau swadhisthana. Yang ketiga, cakra pusat atau solar plexus, yang disebut juga manipura. Yang keempat adalah heart chakra atau anahata. Yang kelima, cakra tenggorokan atau vishuddha. Yang keenam, cakra mata ketiga atau ajna yang terdapat di antara kedua alis kita. Dan yang ketujuh adalah cakra mahkota atau sahasrara yang terdapat di puncak kepala. Sementara 9 center energi terdiri dari 1 root, 2 solar plexus, 3 sakral, 4 spleen, 5 heart, 6 G, 7 throat,
8 arch-nya, dan 9 head. Jika kita lihat perbedaannya adalah cakra pertama atau muladhara pada 7 center terpisah menjadi 2 energi center pada 9 center, yaitu menjadi root dan spleen. Lalu cakra keempat atau anahata pada 7 center terpisah menjadi 2 energi center, yaitu G center dan heart center pada 9 energi center. Pada slide ini terlihat gambar mengenai mandala dari Human Design. Kalau kita lihat memang terlihat complicated ya. Karena seperti tadi sudah saya sebutkan, Human Design merupakan gabungan dari ilmu-ilmu tradisional, gabungan dari ilmu-ilmu modern, juga dari mistik dan sains yang menjadi satu sistem tersendiri. Kalau kita lihat pada gambar ini, terlihat heksagram-heksagram dari I Ching, lalu juga terlihat 64 gate dari Human Design. Di sini juga terlihat adanya pengaruh dari astrologi, yaitu dari matahari, bulan, bumi, dan juga berbagai planet lainnya. Lalu juga terlihat susunan Tree of Life dari Kabbalah, lengkap dengan berbagai gate dan channelnya. Di slide ini kita akan mempelajari dengan lebih detail mengenai The Rift Mandala, yaitu suatu sintesis dari 4 ancient esoteric system dengan modern science. Pertama-tama kita lihat adalah The Rift Body Graph. Di sini terdiri dari 9 center dan 64 gate. Selanjutnya terdapat Kabbalah dengan 36 channels yang menghubungkan gate-gate yang terdapat pada 9 energi center. Lalu pada lingkaran yang bagian paling dalam di luar The Rift Body Graph terlihat roda astrologi atau The Astrological Wheel, di mana terlihat posisi planet-planet terhadap heksagram-heksagram dari I Ching. Lalu terdapat 64 gate dan selanjutnya The I Ching Wheel atau roda dari I Ching dengan 64 heksagramnya. Pada slide ini kita akan membahas mengenai 9 energi center, fungsi, dan hubungannya dengan berbagai organ, kelenjar, dan sistem yang terdapat pada tubuh manusia. Yang pertama adalah root center. Kelenjar yang terkait dengan root center adalah kelenjar adrenal. Root center ini juga terkait dengan dorongan untuk bertindak, stres, depresi, dan juga merupakan motor dan pressure center. Selanjutnya yang kedua adalah solar plexus center. Solar plexus ini terkait dengan organ ginjal, paru-paru, pankreas, kelenjar prostat, dan sistem saraf. Solar plexus center merupakan mesin emosi atau
pusat untuk kesadaran emosional, moods, passion atau ketertarikan, keinginan, dan kecemasan emosional. Sehingga disebutkan juga terkait dengan emotion, feelings, dan nervousness. Solar plexus center ini merupakan motor center dan juga sekaligus adalah awareness center. Lalu yang ketiga, sacral center terkait dengan kelenjar-kelenjar reproduksi, yaitu ovarium dan testis. Merupakan mesin untuk life energy, berhubungan dengan vitalitas, kesuburan, seksualitas, dan juga dengan ketekunan. Sacral center ini merupakan salah satu dari motor center. Yang keempat, spleen center, terkait dengan sistem limfatik atau getah bening, dan dengan organ limpa. Splenic center ini berhubungan dengan body awareness, imun system, intuisi, insting, spontanitas, dan rasa takut atau fear. Jadi splenic center ini merupakan salah satu dari awareness center. Yang kelima, ego atau heart center, terkait dengan organ jantung, kandung empedu, lambung, dan kelenjar timus. Merupakan mesin untuk willpower atau kemauan dan dengan ego. Berhubungan dengan self-esteem, loyalitas, komitmen, dan juga keberanian. Heart center ini juga merupakan salah satu dari motor center. Lalu yang keenam adalah G center. G center terkait dengan organ hati dan dengan darah, berhubungan dengan identitas, tujuan hidup, love, dan juga merupakan tempat dari magnetic monopole. Yang ketujuh, throat center. Throat center terkait dengan kelenjar tiroid, berhubungan dengan komunikasi, manifestasi, tindakan, dan ekspresi diri. Kedelapan, Ajna center. Ajna center ini terkait dengan kelenjar pituitari, merupakan tempat dari kesadaran, proses berpikir konseptual, opini, analisa, visualisasi, dan juga untuk pikiran yang terstruktur. Ajna center ini juga merupakan salah satu dari awareness center. Lalu yang kesembilan, head center, terkait dengan kelenjar hipotalamus, berhubungan dengan pressure atau tekanan untuk berpikir, inspirasi, dan kecemasan secara mental. Head center ini merupakan salah satu pressure center selain dari root center. Selanjutnya kita akan membahas mengenai energi center. Energi center terdapat dua, satu define, biasanya pada chart adalah energi center yang berwarna, lalu yang undefined
pada chart terlihat sebagai berwarna putih atau tidak berwarna. Perbedaan energi center yang defined dengan yang undefined adalah mengenai energinya. Pada energi center yang defined, energinya konsisten. Sementara pada energi center yang undefined, energinya tidak konsisten, sehingga mudah dipengaruhi oleh energi-energi dari luar atau yang biasanya disebut dengan conditioning. Kita akan membahas mengenai undefined energy center. Apakah yang terjadi jika energi center kita undefined? Jika energi center kita undefined pada root center, biasanya kita selalu terburu-buru karena ingin secepatnya bebas dari pressure atau tekanan. Selanjutnya, jika solar plexus center kita yang undefined, biasanya kita menghindari konfrontasi. Dan dalam menghindari konfrontasi tersebut, kita juga menghindari kebenaran yang sebenarnya ada. Jika sakral center kita yang undefined, biasanya kita tidak tahu jika cukup adalah cukup, sehingga kita bisa melakukan sesuatu secara berlebihan, sementara sesungguhnya kita sudah harus berhenti. Lalu jika spleen center kita yang undefined, biasanya kita sulit untuk melepaskan segala sesuatu yang sesungguhnya tidak baik untuk kita. Baik itu berupa pekerjaan, hubungan, ataupun lainnya. Jika ego atau heart center kita yang undefined, biasanya kita ingin membuktikan diri, cuman mungkin segi positifnya adalah di sisi lain kita jadi harus meningkatkan diri terus-menerus. Jika G center kita yang undefined, biasanya kita berusaha menemukan arah atau tujuan hidup kita dan juga cinta. Jika throat center kita yang undefined, biasanya kita mencoba menarik perhatian karena sering suara kita seolah-olah tidak didengar atau tidak diperhatikan oleh orang lain atau oleh lingkungan. Dan juga jika throat center kita undefined, sering kata-kata yang kita sampaikan disalahartikan oleh orang lain. Jika ajna center kita yang undefined, biasanya kita sering berpura-pura seolah-olah kita yakin secara mental, padahal sesungguhnya tidak. Dan jika head center kita yang undefined, kita sering memikirkan berbagai pertanyaan yang sebenarnya tidak penting atau tidak berhubungan dengan kita secara langsung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe. Terdapat 4 tipe dalam human design. Yang pertama adalah generator, yang kedua projector, ketiga manifestor, dan keempat reflektor. Tipe ini ditentukan oleh energi center mana saja yang defined dan hubungan dengan energi center lainnya. Dan juga ditentukan oleh kemampuan memulai atau menghasilkan energi secara konsisten. Jadi terdapat 2 tipe energi, yaitu manifestor dan generator, dan 2 tipe non-energi, yaitu projektor dan reflektor.
Generator merupakan 70% dari populasi. Sebenarnya terdiri dari generator dan manifesting generator. Generator kurang lebih 37% dari populasi dan manifesting generator kurang lebih 33% dari populasi. Generator memiliki sacral center yang define, tetapi tidak terhubung ke throat center. Sementara, manifesting generator memiliki sacral center yang define dan terhubung ke throat center yang define. Strategi dari generator adalah to respond. Jadi dia merespon sesuatu. Aura dari generator open and enveloping. Signature goal-nya adalah satisfaction atau kepuasan, dan not self-team-nya adalah frustasi. Sementara untuk manifesting generator, strateginya selain to respond, manifesting generator juga bisa memulai sesuatu atau memanifestasikan sesuatu. Signature goal-nya sama, adalah satisfaction atau kepuasan, tetapi not self-team-nya adalah frustasi dan anger atau kemarahan. Jadi perbedaan manifesting generator dengan generator murni adalah sesudah merespon sesuatu, mereka dapat memulai atau bertindak lebih cepat daripada generator. Lalu mereka juga bisa melakukan beberapa tugas atau pekerjaan sekaligus atau multitasking. Tetapi pada saat melakukan pekerjaan, kadang-kadang mereka melewati step-step yang seharusnya dilakukan. Dan juga generator, jika sudah berkomitmen pada sesuatu, entah itu pekerjaan ataupun hubungan, biasanya mereka akan melakukan sampai selesai. Tetapi manifesting generator, jika mereka merasa frustasi atau marah, mereka bisa langsung meninggalkan pekerjaan atau hubungan tersebut. Projector merupakan 20% dari populasi. Projector ini sacral centernya undefined dan tidak ada motor center yang memiliki koneksi aktif ke throat center. Strategi dari projector adalah menunggu undangan. Selama menunggu undangan tersebut, projector harus mengasah skill atau kemampuannya sampai dikenali dan diundang. Aura dari projector adalah fokus dan absorbing. Signature goal-nya sukses, dan not self-team-nya adalah bitterness atau kepahitan. Manifestor merupakan 9% dari populasi. Manifestor ini memiliki satu atau lebih motor center dari 3 motor center yang ada, yang define dan terhubung ke throat center yang juga define. Tetapi sacral center dari manifestor ini undefined. Strategi dari manifestor adalah menginformasikan atau to inform sebelum melakukan sesuatu. Auranya
close atau tertutup, dan repelling. Signature goal-nya adalah peace atau kedamaian, dan note of theme-nya adalah anger. Manifestor merupakan satu-satunya tipe yang bisa memulai sesuatu. Rahasia keberhasilan atau kesuksesannya adalah pada komunikasi, yaitu dengan memberitahukan sebelumnya atau dengan memberikan informasi. Reflektor merupakan 1% dari populasi. Semua energi senternya undefined. Reflektor ini merupakan satu-satunya tipe lunar dalam human design, sementara 3 tipe lainnya, generator, proyektor, dan manifestor, merupakan tipe solar atau matahari. Strategi dari reflektor adalah harus menunggu sampai 1 lunar cycle atau kurang lebih 29 hari sebelum membuat keputusan-keputusan yang penting dalam hidupnya. Aura dari reflektor adalah resistan dan sampling. Signature goal-nya adalah surprise, dan note self-theme-nya adalah disappointment atau kekecewaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai authority. Human Design mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan authority kita, yaitu dengan cara membuat keputusan atau pilihan yang tepat sesuai dengan authority kita masing-masing. Terdapat 7 macam authority dalam human design, yaitu yang pertama emosional, lalu yang kedua sakral, ketiga spleen, keempat ego atau heart, kelima G atau self, keenam mental, dan ketujuh lunar. Kita mulai dari yang pertama, emotional authority atau solar plexus authority. Ciri khas dari emotional authority ini adalah solar plexusnya divine. Merupakan kurang lebih 47% dari populasi. Orang-orang dengan emotional authority seharusnya tidak membuat keputusan secara spontan atau tergesa-gesa. Mereka harus menunggu sampai gelombang emosinya mereda, sehingga dapat membuat keputusan dengan pikiran yang jernih. Jadi, kesabaran adalah kunci untuk membuat keputusan yang terbaik untuk tipe emotional authority ini. Yang kedua, sacral authority kurang dari 35% dari populasi. Sacral authority ini, sacral centernya divine, tapi solar plexusnya undefined. Proses pengambilan keputusan terbaik pada tipe sacral authority adalah dengan mengikuti intuisi Anda dan mempercayainya, atau istilahnya dengan following your gut. Berupa respon terhadap sesuatu. Respon ini bersifat spontan. Yang ketiga, splenic authority, kurang lebih 11% dari populasi. Splenic authority ini, spleen centernya divine, emosional
dan sacral center undefined, berupa intuitive sense atau mendadak mengetahui sesuatu. Biasanya, splenic authority ini hanya berupa satu kali peringatan dan tidak diulang lagi. Dan itu berlaku hanya untuk situasi pada saat itu. Yang keempat, heart atau ego authority. Emosional, sakral, dan spleen centernya undefined. Heart center defined dan terkoneksi ke throat center. Kurang lebih 1% dari populasi. Orang-orang dengan heart atau ego authority harus mempercayai apa yang mereka katakan secara spontan. Yang kelima, G atau self-authority. Emosional, sakral, dan spleen centernya undefined. Sementara heart centernya bisa defined atau undefined, tetapi G-self-nya defined. Kurang lebih pada 2,8% dari populasi. G-self authority ini terkait dengan inner knowing atau pengetahuan secara tanpa diketahui dari mana asalnya untuk membuat suatu keputusan yang tepat. Keenam, mental authority. Crown, mind, atau throat center defined, tetapi energi center lainnya undefined. Kurang lebih pada 3,5% dari populasi. Menerima petunjuk lewat informasi sensori melalui energi-energi center yang undefined. Clarity didapatkan melalui interaksi dengan lingkungan, sehingga berada di suatu lingkungan yang tepat sangat penting untuk orang-orang dengan mental authority. Yang ketujuh, lunar authority. Ini terdapat pada tipe reflektor. Tidak ada center yang defined. Jadi pada sekitar 1% dari populasi. Authority dari reflektor terkait dengan lunar cycle. Sehingga mereka sebelum membuat suatu keputusan penting harus menunggu selama satu lunar cycle, yaitu kurang lebih sekitar 29 hari. Selanjutnya kita membahas mengenai profile. Profile menggambarkan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dan dengan kehidupan. Profile berasal dari kombinasi line dari conscious personality sun dan unconscious design sun. Basis dari profile adalah dari hexagram. 6 primary roles adalah basic profile themes dan berasal dari line pada hexagram ke-10, yaitu the gate of trading atau the behavior of the self. 6 basic line yang membentuk profile adalah 1. Investigator, 2. Hermit, 3. Martir, 4. Opportunist, 5. Heretic, dan 6. Role model. Yang pertama, investigator. Investigator ini memiliki sifat suka mencari tahu, menyukai rahasia,
dan bagaimana membongkar rahasia-rahasia tersebut. Lalu yang kedua, hermit. Hermit ini suka menyendiri dan memang dia perlu menyendiri sehingga memerlukan suatu ruangan atau tempat yang khusus untuknya menyendiri. Lalu yang ketiga, martir. Martir adalah orang yang suka bereksperimen atau mencoba-coba berbagai hal, baik dalam pekerjaan maupun dalam hal-hal lainnya, dan juga paling berani untuk lebih dulu mengambil tindakan sebelum orang lain. Yang keempat, oportunis. Oportunis ini sangat suka bergaul dan bersosialisasi. Dia juga tidak suka untuk sendirian. Yang kelima, heretik. Heretik ini bersifat unik atau kadang juga dianggap aneh, tetapi heretik ini sangat baik dalam mengajar. Keenam adalah role model. Role model ini mengalami 3 tahap dalam kehidupan. Yang pertama, pada usia sampai 30 tahun, dia akan menjalani hidupnya sebagai tipe 3 atau martir, yaitu mencoba dan bereksperimen dengan berbagai hal, pekerjaan, ataupun pengalaman. Lalu pada tahap kedua kehidupannya, pada usia antara 30 sampai 50 tahun, dia akan menarik diri dari kehidupan dan lebih sebagai pengamat. Bisa juga menarik diri dari komunitas yang selama ini menjadi tempatnya bergabung. Sesungguhnya tahap kedua ini merupakan tahap penting dari seorang role model. Lalu pada usia 50 tahun ke atas atau tahap ketiga dari kehidupannya, barulah dia akan menjadi role model yang sesungguhnya. Biasanya ini ditandai dengan adanya orang-orang yang bertanya atau meminta petunjuk kepadanya. Jadi, role model ini setelah melakukan berbagai macam pekerjaan, pengalaman, lalu menjadi pengamat atau observer, dan mengasimilasikan berbagai pengalamannya, barulah dia bisa menjadi role model yang sesungguhnya. Dari kombinasi-kombinasi tersebut terdapat 12 profil, yaitu 13, 14, 24, 25, 35, 36, 46, 41, 51, 52, 62, dan 63. Kita akan membahas lebih detail di slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas lebih detail mengenai profil. Yang pertama adalah 13 atau investigator martir. Biasanya suka mencoba hal-hal baru, suka belajar hal-hal baru, dan suka mencari tahu, serta apa yang sudah diketahui dan dipelajari biasanya langsung diimplementasikan atau dipraktekkan. 14, investigator oportunis. Biasanya tidak mau menerima penolakan dari orang lain. Apabila ditolak, mereka akan mencari orang lain yang mau mendengarkan mereka. Mereka juga mempunyai pendirian yang kuat dan bisa mempengaruhi orang lain. Selanjutnya 24 atau hermit oportunis. Hermit oportunis bersifat
ekstrovert sekaligus introvert. Jadi mereka suka bergaul, tetapi mereka juga suka menarik diri. Lalu 25 atau hermit heretik, mereka lebih suka menyendiri dan lebih banyak berpikir dalam kesendiriannya untuk mengumpulkan atau memikirkan banyak hal. Dan jika sudah siap, mereka bisa mengajar. 35 atau martir heretik suka mencoba berbagai hal serta mempelajari hal-hal baru, dan setelah siap bisa mengajarkan kepada orang-orang lain. 36 atau martir role model. Profil ini yang paling banyak mencoba-coba dan di usia 50 tahun ke atas bisa menjadi role model. Perbedaan antara 36 martir role model dan 63 atau role model martir adalah profil 36 sadar kapan dia harus berhenti dan kapan dia bisa mencoba hal-hal baru. Sementara tipe 63 kadang tidak menyadari apa yang terjadi dalam kehidupannya, bahwa memang harus dilalui, terutama pada usia 0-30 tahun. Sehingga untuk tipe 63 lebih banyak karena dipaksa oleh kondisi. Lalu 46 atau opportunist role model. Profil ini banyak bertemu dengan orang sebanyak mungkin untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran baru, sehingga suatu saat nanti semua yang dikumpulkan bisa menjadi bekal untuk menjadi role model. Selanjutnya profil 41 atau opportunist investigator, yaitu seseorang yang ramah tetapi introvert, mempunyai kemampuan untuk menyampaikan dasar-dasar pengetahuannya kepada orang lain. 51 atau heretic investigator. Profil ini paling cocok untuk mengajar karena banyak membaca dan belajar dari berbagai sumber. 52 atau heretic hermit. Profil ini tidak suka di bawah tekanan atau terpaksa. Jika orang meminta bantuan, maka ia menginginkan orang itu untuk percaya kepadanya. 62 atau role model hermit adalah orang yang dicari untuk bertanya atau meminta nasihat. Role model hermit menginginkan pasangan yang bisa dibanggakan atau bisa berkomunikasi dengan dirinya. 63 atau role model martir mempunyai daya tahan yang tinggi dan menginginkan hubungan yang suportif dengan orang-orang yang bisa dipercaya. Selanjutnya kita membahas mengenai the 4 definition types. Yang pertama, single, 2 split, 3 triple, 4 quadruple. Jika kita lihat pada slide ini, pada single definition, semua defined channels dan defined centers terhubung dalam satu aliran energi. Kurang lebih terdapat pada 41% dari populasi. Lalu yang pada gambar berikutnya, split atau simple split definition,
terdapat dua area aliran energi yang tidak saling terhubung. Ini terdapat pada kurang lebih 46% dari populasi. Yang ketiga, triple split definition. Terdapat tiga area aliran energi yang tidak saling terhubung. Ini kurang lebih terdapat pada 11% dari populasi. Dan yang keempat, quadruple split definition. Terdapat 4 area aliran energi yang tidak saling terhubung. Ini kurang lebih pada 1% dari populasi. Kita akan bahas lebih detail. Pada single definition, aliran energi mengalir melalui defined centers dan channel tanpa terputus, menghubungkan semua defined centers pada chart. Orang-orang dengan single definition bersifat mandiri, seolah-olah tidak membutuhkan orang lain dan tidak memerlukan bantuan orang lain untuk mengasimilasikan informasi atau untuk membuat mereka merasa utuh. Yang kedua, split definition. Pada split definition, terdapat dua area yang define yang tidak terhubung, sehingga aliran energi terputus dan tidak berkesinambungan. Sebenarnya split definition ini bisa kita bagi menjadi dua jenis, yaitu simple split dan yang kedua wide split. Split definition selalu mencari orang yang memiliki gate pasangan dari gate miliknya yang tidak terhubung untuk melengkapi energi yang hilang. Yang ketiga, triple split definition. Terdapat tiga area terpisah yang tidak terhubung satu sama lain. Individu-individu ini memerlukan beberapa gate atau channel penghubung untuk menghubungkan semua energi center yang define. Individu dengan triple split biasanya bersifat kurang sabar dan sering bertindak prematur. Mereka juga terlihat ambisius dan asertif. Orang-orang dengan triple split atau quadruple split sebaiknya berinteraksi dengan sejumlah orang yang berbeda-beda setiap hari. Karena jika mereka terus-menerus berurusan hanya dengan satu orang, mereka akan merasa terperangkap. Lalu yang terakhir, quadruple split definition. Terdapat 4 area yang terpisah, yang tidak terhubung satu sama lain. Orang-orang dengan quadruple split dapat terlihat lamban, tidak fleksibel, dan tidak dapat membuat keputusan dengan cepat. Mereka memerlukan waktu untuk memproses informasi dan membuat keputusan. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana strategi untuk hidup sehat sesuai dengan tipe berdasarkan human design. Yang pertama kita akan membahas mengenai hidup sehat untuk generator. Hidup sehat untuk generator ini melibatkan bergerak atau banyak bergerak dan menemukan pekerjaan yang tepat atau sesuai. Oh ya, tips untuk hidup sehat ini juga disertai dengan essential oil mana yang cocok.
untuk setiap tipe dan setiap kegiatannya. Yang pertama mengenai tidur. Generator sebaiknya tidur jika sudah benar-benar merasa lelah atau mengantuk. Karena jika belum merasa lelah, lalu mereka paksakan tidur, biasanya pada saat bangun tidur pun mereka tidak merasa fresh. Jika sulit tidur, biasanya karena aktivitas fisik yang kurang. Essential oil untuk tidur, untuk tipe generator ini adalah lavender. Lalu yang kedua mengenai tubuh. Generator perlu menggerakkan tubuh mereka. Jadi mereka perlu exercise, mereka perlu melakukan aktivitas fisik. Dan mereka sebaiknya melakukan apapun yang menyenangkan bagi mereka. Apakah itu berjalan, berdansa, lari, atau bersepeda. Apapun yang menggerakkan tubuh mereka dan mereka sukai. Essential oil untuk exercise untuk tipe generator ini adalah wild orange. Selanjutnya adalah karir atau pencapaian kreatif. Generator sebaiknya menggunakan sacral clarity untuk menemukan pekerjaan yang tepat dan membuat mereka bersemangat. Karena jika mereka bersemangat, maka mereka akan mempunyai tenaga atau energi yang banyak. Dan essential oil yang sesuai untuk karir ataupun pencapaian kreatif untuk tipe generator ini adalah lemon. Lalu yang keempat mengenai energi. Strategi generator adalah menunggu untuk merespon. Menunggu project, opportunity, atau orang-orang yang tepat. Sambil mendengarkan gut response adalah kunci untuk energi yang mengalir dan berkesinambungan untuk mereka. Essential oil yang sesuai adalah frankincense. Yang kelima, mengenai not self-emotion. Not self-emotion generator yaitu frustasi. Frustasi ini timbul biasanya jika generator memaksakan suatu keadaan pada saat seharusnya dia menunggu atau setuju untuk melakukan sesuatu yang ternyata tidak membuat dia bersemangat atau tidak sesuai untuk dia. Essential oil-nya yang sesuai untuk kondisi ini adalah peppermint. Selanjutnya kita membahas mengenai hidup sehat untuk manifesting generator. Hidup sehat untuk manifesting generator melibatkan bergerak, menemukan pekerjaan yang tepat, mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan multitasking, serta memberikan informasi. Kita mulai dari tidur. Untuk tidur, manifesting generator juga sama dengan generator, bahwa mereka harus merasa lelah atau cukup banyak aktivitas fisik atau exercise yang dilakukan supaya bisa tidur dengan nyenyak atau dengan baik. Jika tidak dapat tidur, biasanya karena belum cukup physical exercise pada hari itu. Essential oil-nya juga sama dengan generator, yaitu lavender. Untuk tubuh, sama juga dengan generator,
manifesting generator harus banyak bergerak atau exercise dan melakukan berbagai kegiatan yang mereka sukai, apakah itu berjalan, berlari, bersepeda, ataupun berdansa. Untuk essential oil yang sesuai adalah peppermint. Lalu untuk karir atau pencapaian kreatif, manifesting generator menggunakan sacral clarity untuk menemukan pekerjaan yang tepat. Manifesting generator mungkin juga harus mencoba berbagai macam pekerjaan. Jika menemukan pekerjaan yang tepat, maka mereka akan mendapatkan akses terhadap energi yang besar. Mereka juga harus menginformasikan kepada orang-orang yang akan terkena dampak oleh tindakan dari manifesting generator. Essential oil yang sesuai adalah frankincense. Untuk energi, selain menunggu untuk merespon, manifesting generator juga boleh mencoba melakukan berbagai hal. Manifesting generator didesain untuk melakukan beberapa hal bersamaan dengan cepat dan tanpa melalui tahap-tahap. Jika hanya melakukan satu hal saja, maka manifesting generator akan merasa stuck atau tidak bisa maju, sehingga mencoba berbagai hal juga merupakan bagian dari proses kreatif dari manifesting generator. Essential oil yang sesuai adalah lemon. Kelima, mengenai not self-emotion. Not self-emotion untuk manifesting generator adalah ketidaksabaran. Merupakan gabungan dari frustasi dan marah. Ini terjadi jika tidak sabar menunggu untuk merespon, atau lupa memberi informasi, atau mengerjakan pekerjaan yang tidak membuat bersemangat. Ketidaksabaran ini juga dapat terjadi jika manifesting generator melihat bahwa orang lain tidak dapat bergerak atau beraksi secepat dirinya. Essential oil yang sesuai adalah wild orange. Hidup sehat untuk proyektor. Hidup sehat untuk proyektor melibatkan istirahat yang cukup dan membiarkan hal-hal yang bukan urusannya. Pertama-tama mengenai tidur. Untuk proyektor, sebaiknya 30 menit sebelum tidur pada malam hari, proyektor sudah berbaring pada posisi horizontal. Karena sepanjang hari, proyektor biasanya terpengaruh oleh energi orang-orang yang berinteraksi dengannya. Essential oil yang sesuai adalah frankincense. Yang kedua mengenai tubuh dan pencernaan. Tubuh proyektor lebih sesuai untuk mencerna segala sesuatu dalam jumlah sedikit, baik berupa makanan, informasi, ataupun energi orang lain. Lepaskan apapun yang bukan merupakan urusan dari proyektor. Essential oil yang sesuai adalah peppermint. Yang ketiga, mengenai karir dan pencapaian kreatif. Menunggu undangan dalam berbagi kebijaksanaan atau membuat keputusan-keputusan besar dalam hidup seperti percintaan, karir, pekerjaan, dan tempat tinggal. Sementara menunggu undangan, proyektor sebaiknya melakukan apa yang disukai, serta mempelajari hal-hal baru, dan
mengasah keterampilan sampai kelebihan-kelebihan atau bakatnya diketahui dan mendapatkan undangan. Essential oil yang sesuai adalah lavender. Yang keempat, mengenai restore energy. Proyektor harus mempelajari limit energinya dan membuat keseimbangan antara aktivitas dan istirahat. Jangan memaksakan diri. Jika merasa lelah atau drain, sebaiknya berbaring selama 15 menit atau keluar ke outdoor. Gunakan juga waktu me time untuk merecharge energi. Sebaiknya juga menyediakan suatu tempat tersendiri untuk merecharge energi. Essential oil yang sesuai adalah melaleuca atau wild orange. Yang kelima, mengenai not self emotion. Not self emotion untuk proyektor adalah bitterness atau kepahitan. Ini terutama timbul jika proyektor melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya. Bersikap seolah-olah sebagai orang lain juga akan menghabiskan banyak energi. Essential oil yang sesuai adalah lemon. Hidup sehat untuk manifestor. Hidup sehat untuk manifestor melibatkan apapun yang membuat Anda bersemangat, melakukan apa yang ingin Anda lakukan, dan selanjutnya beristirahat. Pertama-tama mengenai tidur. Sebaiknya manifestor berbaring dalam posisi horizontal 1 jam sebelum tidur untuk merecharge atau melepaskan energi-energi yang didapat karena berinteraksi dengan orang lain. Essential oil yang sesuai adalah frankincense. Yang kedua, mengenai aktivitas dan istirahat, manifestor memiliki kecenderungan untuk bekerja terlalu keras dan terlalu cepat, sehingga sering mengalami kelelahan. Sehingga harus mengetahui kapan harus berhenti dan beristirahat. Manifestor dapat sangat produktif, tetapi sesudah itu harus beristirahat. Essential oil yang sesuai adalah peppermint. Ketiga, mengenai karir dan pencapaian kreatif. Manifestor sangat kreatif, tetapi tidak selalu memiliki akses ke energi untuk bekerja. Sehingga pekerjaan kantor yang bersifat rutin dari jam 9 sampai jam 5 sore mungkin tidak sesuai untuk manifestor. Essential oil yang sesuai adalah lavender. Yang keempat, mengenai memimpin dengan hati. Tugas dari manifestor adalah memulai sesuatu dan memberikan kontribusi kreatif terhadap dunia. Tidak perlu juga berusaha membuat semua orang merasa senang, karena biasanya juga tidak akan bisa dicapai. Essential oil yang sesuai untuk kondisi ini adalah lemon. Selanjutnya mengenai not self-emotion. Not self-emotion untuk manifestor adalah anger atau kemarahan. Ini dapat terjadi jika proses kreatif manifestor terganggu.
Emosi ini dapat terjadi dengan dua cara, yaitu merasa marah dan menyebarkan kemarahan tersebut. Seharusnya, manifestor cukup hanya merasakan kemarahan tersebut tanpa harus melampiaskan. Essential oil yang sesuai adalah wild orange. Yang terakhir adalah hidup sehat untuk reflektor. Hidup sehat untuk reflektor mencakup istirahat, mencintai lingkungan tempat dia berada, mencintai diri sendiri, berinteraksi dengan alam, serta melepaskan segala sesuatu yang bukan urusannya. Pertama, mengenai tidur. Reflektor sebaiknya berbaring horizontal 1 jam sebelum tidur. Jika ada kesulitan untuk tidur, sebaiknya tidur sendiri sehingga tidak terpengaruh oleh energi orang lain yang berada di dekatnya. Essential oil yang sesuai adalah lavender. Yang kedua, mengenai overwhelm. Sebagai kelompok yang sensitif, sangat penting bagi reflektor untuk menjaga diri supaya tidak terpengaruh oleh energi-energi dari luar yang akan membuatnya overwhelm. Reflektor harus lebih sering berinteraksi dengan alam dan memiliki ruangan tersendiri untuk melepaskan energi yang mempengaruhi dia sepanjang hari. Essential oil yang sesuai adalah melaleuca. Ketiga, mengenai karir dan pencapaian kreatif. Reflektor dapat memiliki karir apapun yang diinginkan, tetapi harus menunggu 1 siklus bulan untuk mendapat pencerahan mengenai pekerjaan yang diinginkan atau dipilih. Reflektor adalah pengamat yang bijak dan dapat menjadi fasilitator grup yang baik. Reflektor mempunyai tugas untuk membimbing sesama manusia menjadi komunitas yang damai. Essential oil yang sesuai adalah lemon. Keempat, mengenai lingkungan. Reflektor penting berada di lingkungan geografis dan pergaulan yang tepat, serta perlu memiliki keluarga dan teman-teman yang terpercaya untuk berdiskusi selama 29 hari selama menunggu untuk membuat suatu keputusan yang tepat. Essential oil yang sesuai adalah frankincense. Terakhir, mengenai not self-emotion. Not self-emotion untuk reflektor adalah kekecewaan. Biasanya terjadi karena membuat keputusan terlalu cepat, yaitu sebelum 1 cycle bulan. Essential oil yang sesuai adalah peppermint. Demikian presentasi human design dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para guru saya, Bapak Michael Yamin, Bapak Albert Rutano, dan Ibu Gadis Koryani, serta saya juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman saya, Debbie Orscott. Terima kasih.